Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak luar biasa ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan tetap antusias dengan pesan demi pesan daripada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah bahu-membahu bergerak ke tujuan Tuhan. Ayat yang mendasarinya yaitu dari Markus 2 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Saya mau membacakannya terlebih dahulu ya. Ayat yang kedua. Ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah Ibu Bapak, ini adalah sebuah peristiwa ya, sebuah kejadian bagaimana kita sama-sama harus memahami kejadian ini. Kita mau lebih dalam lagi untuk lebih masuk lebih dalam lagi untuk memahaminya gitu ya. Karena ini sebuah peristiwa yang menarik sekali. Ya. Peristiwanya itu kan 4 orang menggotong orang yang sakit, orang yang lumpuh, ya. Itu bukan perkara yang mudah. Menggotong orang yang sakit, orang yang lumpuh, itu bukan perkara mudah. Enggak semudah membawa orang yang dalam keadaan sakit itu masih bisa berjalan. Ini sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang membutuhkan kasih yang besar. Membutuhkan kesabaran yang besar. Coba Ibu Bapak ya kalau misalkan pergi ke rumah sakit nih ya, ketemu mau dirawat gitu ya, mau berobat gitu, ketemu sama susternya itu yang rada kasar gitu. Pas misalkan mau diambil darahnya gitu ya, nggak ada kasih, wah langsung aja gitu, di mana itunya saluran darahnya itu di mana, langsung ditusuk aja gitu. Gimana rasanya? Pasti nggak mau, pasti kita membutuhkan, pasti kita menginginkan sebuah kasih yang begitu kerasa gitu sama kita. Nah, Ibu Bapak, dalam peristiwa ini akhirnya 4 orang ini berhasil membawa 1 orang lumpuh ini kepada Tuhan, ya. Lewat satu perjuangan yang gak mudah, mereka harus berjuang dengan melawan banyaknya orang-orang. Tapi akhirnya dengan perjuangan mereka bisa membawa orang sakit lumpuh ini kepada Tuhan, mempertemukannya kepada Tuhan. Lewat pesan Tuhan ini pagi hari ini sama seperti perjalanan kita ketika kita mengiring Tuhan, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang panjang, yang membutuhkan ketekunan, yang di dalamnya itu ada banyak rintangan, kadang turun, kadang naik. Tidak mudah. Dan Tuhan katakan bahwa kita hidup di dunia ini ada sebuah tujuan, ada rencana Tuhan. Bahkan Tuhan katakan bahwa kita adalah bagian dari kerajaan surga. Kita adalah perwakilan surga di bumi. Perwakilan surga di bumi. Saya mau tekankan lagi bahwa kita adalah bagian dari kerajaan surga, bagian perwakilan surga di bumi. Nah, kalau perwakilan surga di bumi, berarti kita harus senantiasa terkoneksi dengan surganya,
dengan pemerintahan pusatnya. Itulah yang Tuhan tekankan lewat pesan ini. Kita harus terhubung, kita harus terkoneksi dengan pemerintah pusat. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan menekankan perkara ini. Jadi ketika orang lumpuh datang tepat ada di hadapan Yesus. Pertama kali yang Yesus lakukan apa? Coba ibu bapak, kalau ibu bapak baca. Apakah ketika orang lumpuh itu datang di hadapan Yesus, langsung Tuhannya, oh sakit ya? Yang mana sakitnya? Ayo aku doakan, demi nama Yesus, bangun, berjalanlah. Angkatlah tempat tidurmu. Mungkin Tuhan apakah meraba-raba? Tidak. Didapati sama sekali tidak. Tetapi yang didapati coba di ayat 5 ayat 5 berkata apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi kalimat pertama yang Tuhan katakan, tindakan pertama yang Tuhan katakan adalah dosamu sudah diampuni. Apa itu dosa? Ibu bapak, dosa adalah pemisah antara surga dan bumi. Dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa adalah lumpuhnya manusia dengan Tuhan. Ini kalimat pertama yang Tuhan lakukan. Dosamu sudah diampuni. Jadi tindakan Yesus yang pertama kali bukan menyembuhkan kelumpuhannya. Tindakan yang Yesus pertama kali lakukan adalah dia memulihkan terlebih dahulu hubungannya dengan Tuhan. Artinya apa? Bagi Tuhan, putusnya hubungan dengan surga itu jauh lebih berbahaya dari kelumpuhan secara fisik. Artinya apa? Lumpuhnya hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih berbahaya dari sekedar yang kita butuhkan. Jadi pertama yang Yesus lakukan adalah dia pulihkan terlebih dahulu hubungan orang lumpuh ini dengan Bapaknya. Apakah Yesus tahu kebutuhan orang lumpuh ini? Oh, sangat tahu. Dia datang dalam keadaan tergolek, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tahu. Dia ingin disembuhkan. Tapi hal yang pertama yang Tuhan perbuat, yang Tuhan lakukan, dia sembuhkan terlebih dahulu manusia batiniahnya. Baru setelah ayat 5 berlanjut ayat yang ke-11, kesembuhan itu terjadi. Ayat yang ke-11 coba dikatakan apa? Ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 5 terjadi, maka kesembuhan secara fisik otomatis terjadi. Nah, ibu bapak, kita bisa melihat bagaimana Tuhan tekankan perkara hubungan ini. Kita sebagai perwakilan surga di bumi, perlunya senantiasa terkoneksi, perlunya senantiasa terhubung dengan pemerintah pusat. Dan ibu bapak kalau lihat di dalam peristiwa ini ya, orang lumpuh ini dan 4 orang yang menggotongnya adalah mereka orang-orang yang punya hubungan. Mereka menjalin sebuah hubungan dengan surga. Itu sebabnya perkara dahsyat terjadi, kesembuhan terjadi. Dan ibu bapak kalau bisa lihat gitu ya, di sini kita bisa lihat ada ternyata ahli-ahli Taurat yang ketika Tuhan mau menyembuhkan kok bilangnya dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya dosa sama kesembuhan? Jauh dong, gak ada hubungannya.
bagi ahli-ahli Taurat. Mungkin ada banyak di antara kita juga gak ngerti apa hubungannya. Ketika seseorang di PHK, ketika seseorang hilang pekerjaan, kok disuruhnya suruh doa pagi? Gak ada hubungan. Minggu kemarin kan ada sebuah kesaksian, saya hilang pekerjaan, tapi kok disuruhnya suruh datang doa pagi? Sama seperti ahli Taurat itu. Lumpuh hubungannya, defisit hubungannya, kurang. Nah Ibu Bapak, kalau misalkan Tuhan menginginkan, datang, ayo datang doa, dengarkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu artinya apa? Mungkin situasinya kita sedang kehilangan, kita sedang babak belur. Itu artinya apa? Tuhan sedang meluruskan, Tuhan sedang mengarahkan. Jangan-jangan, apakah ada hubungan yang terputus enggak? Hubungan kau dengan Tuhan ada yang terputus enggak? Apakah ada hubungan dengan sesama ada yang putus enggak? Nah itu yang Tuhan tekankan, Tuhan inginkan. Jaringan-jaringan dengan sesama ada yang putus enggak? Dan Ibu Bapak, kalau lihat 4 orang ini, dia punya jejaring yang kuat sekali. 4 orang ini ditambah 1 orang lumpuh, dia mempunyai jejaring yang kuat. Dan akhirnya mereka bertindak di dalam sebuah sistem. Bertindak di dalam sebuah sistem. Nah pagi hari ini yang saya mau membagikan, ketika Ibu Bapak ingin bahu-membahu bergerak kepada tujuannya Tuhan, menjadi alat yang berfungsi bagi kerajaan Tuhan. Poin yang pertama adalah yang saya mau membagikannya adalah pastikan bahwa sistem bekerja dengan baik. Pastikan sistem bekerja dengan baik. Sama seperti 4 orang ini dan 1 orang lumpuh. Mereka punya jaringan masing-masing. Punya jaringan masing-masing. Si A punya jaringannya dengan Tuhan. Si B sama. Si C bentuk jaringannya juga. Si D sama. Dan si E, orang yang lumpuh itu juga punya jaringan. Dan akhirnya ketika mereka bertemu, itu terbentuk sebuah sistem yang kuat. Ketika mereka bertemu, Tuhan bertindak. Jadi nggak bisa didasarkan pada si A aja deh. Ketika kita mau melihat perkara-perkara dahsyat, nggak bisa. Kesembuhan terjadi, berdasarkan si A aja deh yang jalin hubungan. Si B aja deh. Enggak, tapi 4 orang ini dan 1 orang lumpuh ini, mereka membentuk sebuah sistem yang kuat. Bekerja di dalam sebuah sistem yang kuat. Jadi sistem itu terdiri dari banyak jaringan, ada banyak perangkat-perangkat, ada banyak orang-orang di dalamnya. Kalau misalkan di dalam sebuah kemarin diibaratkan itu mobil, kan ada penggeraknya ya. Nah, di dalam mobil itu ada penggeraknya, ada seperangkat alat penggeraknya. Nah, di dalam alat penggerak itu, di dalamnya itu banyak. Ada baut, ada per, ada laher, ada alat-alat yang lain. Nah, mereka terbentuk dalam sebuah sistem, mereka saling berhubungan satu yang lainnya. Jadi ketika mereka bertemu, ketika berhubungan satu dengan yang lainnya, inilah yang dinamakan sebuah kesatuan sistem yang baik sekali. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat yang kelima, Tuhan melihat iman mereka. Jadi bukan iman 1 orang, bukan iman 3 orang, tapi iman mereka termasuk si lumpuh di dalamnya. Jadi mereka terkait satu dengan yang lainnya. Mereka terikat satu dengan yang lainnya. Sekalipun mungkin gak terlihat, tetapi mereka bertindak, mereka berinteraksi satu dengan yang lain itu saling mengisi. Ketika diangkat,
kemudian mau diturunkan. Karena terkait satu dengan yang lainnya. Mereka memperlakukan si lumpuh dengan begitu kasihnya. Awas mungkin kepalanya atau mungkin kakinya, ayo diperhatikan. Ada sebuah interaksi manusia batininya itu walaupun gak berbicara, gak ngomong, tapi bisa berinteraksi, nyambung gitu satu dengan yang lainnya. Ibu bapak pernah mungkin ketemu dengan ketika kita melakukan sebuah tugas gitu, ada orang yang gak bisa nyambung dengan kita, mungkin gak klop gitu. Nah mungkin itu ada yang di dalamnya yang gak klop gitu. Tetapi lewat peristiwa ini, 4 orang ini dan 1 orang ini bekerja membentuk sebuah sistem yang begitu baik. Gak bisa didasarkan hanya 1 orang, karena Tuhan katakan melihat iman mereka. Jadi artinya 4 orang dan 1 orang si lumpuh ini. Artinya mereka bentuk sebuah jaringan. Mereka bentuk secara pribadi hubungannya dengan Tuhannya. Sehingga perkara dahsyat terjadi. Nah perkara ini pun sama ibu bapak. Bukan hanya di dalam kisah ini. Dalam sebuah keluarga pun sama. Keluarga adalah sebuah sistem. Di dalamnya ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Mereka masing-masing harus terkoneksi. Sehingga terbentuk sebuah sistem yang baik. Gak bisa ketika seseorang pengen mengalami pemulihan. Udah deh, ibu aja deh, atau bapak aja deh. Enggak, semuanya harus membentuk sebuah sistem. Jadi ketika konflik terjadi ibu bapak, yang diperiksa adalah sistemnya bekerja baik atau enggak. Jangan tuntut orangnya. Yuk kita periksa lagi. Apakah bapaknya, apakah ibunya, atau anak-anaknya di sebelah mana nih jejaringnya yang gak terkoneksi. Begitu juga sama ibu bapak. Kalau kita membentuk sebuah sistem yang baik, sebuah sistem yang indah, kita nggak akan kelelahan melihat orang mungkin, aduh sulit ya berubah. Kita ingatkan lagi, kita tarik lagi untuk masuk di dalam sebuah sistem. Sama ibu bapak, ketika kita datang beribadah, hari Minggu mungkin ya, atau mungkin datang doa pagi, semua jemaat, andaikan mereka punya jejaring, punya jaringan yang begitu kuat, nggak ada istilahnya yang namanya gini, garing lah pujiannya, nggak dapat apa-apa. Oh enggak, kalau setiap pribadi kita punya jaringan, punya hubungan, saya percaya sekali setiap jemaat yang datang siap untuk diberkati dan kegerakan terjadi. Itu sebabnya ibu bapak, ayo kita sama-sama lagi cek sistem kita, cek lagi keberadaan diri kita. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian ibu bapak yang kedua, ketika kita mau menjadi pribadi yang bisa bahu-membahu gitu ya, bergerak pada tujuannya Tuhan dan menjadi alat yang berfungsi, pastikan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipercaya. Bahu-membahu bergerak harus jadi orang yang dipercaya dong. Betul. Saya percaya sebelum 4 orang ini datang ketemu sama yang sakit gitu ya, yang lumpuh ini, mereka ada sebuah pembicaraan, diskusi dulu, sebuah perbincangan, ya, karena pada waktu itu di Kapernaum itu sedang heboh-hebohnya. Tuhan itu datang ke Kapernaum dan banyak sekali melakukan perkara-perkara mujizat. Dan dikatakan bahwa orang-orang itu takjub. Wow, dahsyat banget nih. Ya, orang yang kusta, yang mungkin badannya udah
nggak karu-karuan yang kulitnya, ketemu sama Tuhan Yesus langsung kinclong lagi, bersih lagi gitu. Yang tadinya kerasukan setan sembuh. Mertua Petrus sembuh. Di mana-mana sampai orang itu datang melihat, pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka itu dikatakan bahwa mereka itu takjub. Wah, mereka itu terheran-heran. Yang kayak gini nih yang belum terjadi. Dan saya percaya sih 4 orang yang menggotong ini, mereka juga mengalami yang namanya ketakjuban Yesus. Ketika ketemu sama orang yang sakit, coba ibu bapak bayangkan orang yang takjub, pasti ceritanya tuh gimana? Ngomongnya tuh gimana? Ayo datang sama Tuhan. Dia ada di sini. Benar, mujizatnya terjadi. Yang kusta aja sembuh. Yang jijik aja Tuhan pulihkan. Yang kerasukan setan yang tadinya gak waras, jadi waras loh. Ayo datang sama Tuhan. Ibu bapak. Kalau dikatakan tadi melihat iman mereka, artinya iman si orang lumpuh ini artinya muncul. Wah, benar gitu. Buktinya apa? Ada orang kan kalau udah diceritain tetap aja nggak mau percaya, ada. Nggak mau ditolong, ada. Tetapi iman si lumpuh ini muncul, bangkit. Dia mau, dia nggak berontak sekalipun, mungkin dia tidak berdaya, dia datang, mau. Ayo, iya aku mau ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, orang lumpuh ini mau datang kepada Tuhan. Mungkin karena sebuah tindakan, sebuah perlakuan dari orang-orang ini. Mungkin juga karena perkataan-perkataan dari 4 orang ini yang begitu antusiasnya, yang begitu dia itu bisa meyakinkan dia. Sehingga orang lumpuh ini naruh kepercayaannya. Oke deh, aku mau dibawa. Sekalipun situasinya enggak susah gitu. Aku mau diangkat ke atas kayak mau diturunkan gimana, aku mau gitu. Nah ibu bapak lihat, orang lumpuh ini begitu percayanya akan pertolongan dari 4 orang ini. Kalau akhir-akhir ini, hari-hari ini, kita melihat orang baik gitu ya, kita kadang udah dipenuhi rasa curiga nih. Ada baik apa nih? Ada maksud apa nih di baliknya? Jangan-jangan mau nipu nih. Banyak kan akhir-akhir ini baik, ujung-ujungnya nipu, baik, janji manis, akhirnya nyelakain. Tetapi orang lumpuh ini, dia menaruh percaya penuh kepada 4 orang ini. Dan saya mau katakan bahwa 4 orang ini adalah rekan sekerjanya Tuhan. Mereka adalah perwakilan surga di bumi. Mereka adalah pengantara yang sakit dengan Tuhan. Penghubung yang sakit dengan Tuhan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama yang namanya penghubung itu siapa ibu bapak? Imam. Betul? Imam adalah penghubung manusia dengan Tuhannya. Nah ini, mereka adalah imam. Dan dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama, seorang imam itu tidak boleh lumpuh. Yuk kita sama-sama dulu, lihat dulu ayatnya ya. Di dalam Imamat 21 ayat yang ke-16. Seorang imam adalah orang yang dipercaya. Imam adalah mereka orang yang mendekat kepada Tuhan, orang-orang percaya kepada Dia. Imamat 21 ayat yang ke-16 ya, sampai ayat yang ke-19. Disinilah pentingnya seorang perwakilan surga di bumi itu harus punya keterhubungan, harus dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Firman Tuhan
kepada Musa ayat yang ke-16, 21 ayat yang ke-16 dan 17. Imamat. Ya. Katakanlah ayat yang ke-17, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Ayat yang ke-18, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, ayat yang 19, orang yang patah kakinya atau tangannya. Nah, Ibu Bapak, di sini kita bisa lihat, bagi Tuhan, lumpuh adalah cacat. Bagi Tuhan, lumpuh adalah kecacatan. Apa yang bisa diandalkan dari orang yang lumpuh? Enggak ada yang bisa diandalkan. Enggak bisa dipercaya. Tuhan katakan, enggak boleh dia mendekat. Enggak boleh dia masuk ketemu sama aku. Kalau dikatakan hari-hari ini, enggak boleh dia melayani. Karena bagi Tuhan itu adalah sebuah kecacatan. Tuhan enggak mau ada sebuah kecacatan. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Termasuk apa? Dia tidak lumpuh. Kita adalah imamat yang rajani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah penghubung-penghubungnya Tuhan. Kalau kita sampai saat hari ini masih bisa melayani, padahal ada kelumpuhan, aduh Tuhan ampuni. Saya juga menyadari artinya apa. Tuhan masih beri kesempatan. Ayo cepat sembuh. Sembuh dari setiap kelumpuhan kita. Tuhan masih beri kesempatan. Kalau artinya kita masih bisa datang pada Tuhan, bisa melayani Tuhan. Artinya Tuhan ingatkan, mumpung masih ada kesempatan nih. Cepat-cepat bereskan setiap kelumpuhan. Jangan menodai setiap panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ibu Bapak yang dikasihi, saya percaya ketika orang-orang percaya itu berfungsi. Itu orang-orang di luar sana itu menaruh harap kepada kita. Kepada Ibu Bapak semuanya. Ibu Bapak ketemu sama orang yang sakit. Dia naruh harap kepada kita. Naruh harap untuk mendoakan. Doa yang berkuasa. Mereka wanti-wanti. Mereka senang ketika didoakan. Ketika ada yang dalam permasalahan pergumulan. Mereka begitu naruh percaya kepada kita. Karena itu Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Mari setiap kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Jangan lalukan begitu aja. Krisis kepercayaan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi jangan sampai krisis itu, kepercayaan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita mau bahu-membahu, dua hal yang saya mau membagikannya adalah pastikan sistem bekerja secara baik dan pastikan kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saya percaya sekali perkara-perkara dahsyat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Ibu Bapak. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.